Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel dan setarakan Desita volume 6 part 4. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Lumina memberitahu Shizue dan Fran tentang pedang. Bagi Lumina, Raja Pedang itu tidak ditentukan oleh kekuatannya. Lumina mengambil gulungan coklat yang berisi daftar nama pedang dewa. Namun sayang, daftar itu tidak lengkap. Pertama, pedang dewa Alpha, Berserk, Falcon, Elmera, Fanatic, Holy Order, dan masih banyak lainnya. Lumina bertanya, Shizue, apa kau tahu skill Oracle of the God? Shizue dan Fran tidak pernah mendengar tentang skill itu. Lumina menjelaskan, skill ini memungkinkan menanyakan langsung keberadaanmu kepada para dewa. Namun para dewa akan menjawab pertanyaanmu itu tergantung jumlah mana yang kau miliki. Skill ini juga memiliki sisi buruk. Jika jumlah mana tidak cukup untuk mendapat jawaban, itu akan dibayar dengan nyawamu. Ada juga pedang yang bisa menghancurkan satu benua. Memang pedang itu kekuatannya sangat luar biasa, namun pedang itu tidak bagus untuk bertarung. Jadi Shizue, aku tidak tahu kalau itu pedang dewa atau bukan. Setelah itu Fran menanyakan tentang sejarah kucing hitam. Namun sayang tidak ada yang bisa Lumina katakan. Mendengar itu Fran kecewa dengan jawaban Lumina. Lumina mengganti topik. Lumina meminta Fran untuk berhati-hati agar tidak bertemu dengan Raja Binatang Buas. Fran menyela. Aku sudah bertemu dengannya, bahkan aku sudah bertempur dengannya. Namun Fran masih bingung dan bertanya-tanya, kenapa waktu itu Ridit mencoba melindungi kucing hitam, dan dia juga benci dengan perbudakan. Jika demikian, kenapa Lumina, Aurel, dan Dias membenci Ridit? Lumina memberitahu, Fran, kau tidak boleh percaya kepada siapapun yang dekat dengan Raja Binatang Buas. Setelah itu Lumina mengajak Fran ke sebuah tempat. Saat sampai di situlah Fran akan bertarung dengan tiruan Lumina. Lumina memanggil monster dan meminta Fran untuk mengalahkannya. Lingkaran sihir menyala. Setelahnya mana besar membentuk wujud Lumina. Telinga kucing, ekor kucing, namun semuanya hitam gelap. Sedangkan auranya sama kuatnya dengan Raja Binatang Buas. Nama Beastman, ras iblis raksasa. Skill Evosian Fang Art, Fang Mystery. Unique skill membangkitkan. Lumina berteriak. Fran bunuh dia dan serap kristalnya. Fran melancarkan serangan kebasan yang menebas dadanya hingga robek. Namun monster pulih dengan cepat dan bangkit. Monster bergerak dengan cepat menggaruk-garuk Fran dengan cakarnya beberapa kali. Monster terus menyerang dan tidak akan membiarkan Fran melancarkan serangan balik. Melihat itu, Shizue memindahkan Fran ke belakang monster dengan menggunakan teleportasi jarak dekat, lalu menembakkan sihir api. Monster memiliki skill Ratin Sen yang membuat serangan Fran terlihat sangat ampas. Bagi Fran, jalan satu-satunya menggunakan instant skill untuk mengalahkannya. Urushi bergerak mengalihkan perhatian monster, sedangkan Fran bersiap dengan kekuatan penuhnya. Fran melompat ke atas lalu terjun membelahnya menjadi dua bagian. Shizue merasakan sensasi penyerapan kristal. Dengan cepat Shizue mengecek statusnya. Satu skill baru muncul, yaitu membangkitkan Beastman Revolusi. Dengan itu Fran dan Shizue sangat bahagia. Shizue berkata, Fran, mari kita coba skill ini. Fran memejamkan matanya dan berkata membangkitkan. Sebelum besar meledak, kelihatan petir menyambar. Melihat dirinya berevolusi, Fran menangis. Mimpi yang diharapkan telah tercapai. Jadi evolusi Lumina dan Fran berbeda. Lumina Black Tiger, sedangkan Fran Black Sky Tiger. Evolusi Fran sama dengan Raja Binatang Buas, yaitu 10 leluhur. Namun pada saat itu juga waktu terhenti. Pandangan Shizue menjadi gelap. Shizue mendengar suara seorang wanita yang berkata, jangan khawatir, aku hanya menghentikan waktu. Tapi aku tidak menyangka dia akan berevolusi. Shizue bertanya-tanya siapa di sana. Wanita melanjutkan, itu adalah aksi yang kau tarik. Kau bertemu dengan kucing hitam itu bukanlah keajaiban. Dan aku tidak berharap kalian sampai sejauh ini. Wanita cantik muncul dengan rambut perak. Dia Dewi Kekacauan. Kehadiran Dewi menanyakan keraguan asal-usul kucing hitam dan para dewa yang menghukum kucing hitam. Gadis itu menghindari kutukan dan menemukan cara efektif untuk berevolusi. Selain itu, penebusan dosa kucing hitam tidak ada artinya lagi. Dewi memberitahu Shizue tentang penebusan dosa kucing hitam. Dewi melanjutkan dengan memberitahu Shizue tentang penebusan dosa kucing hitam.
kucing hitam harus membunuh 1000 iblis dengan tingkat ancaman tunggal. Setelah itu kutukan akan diangkat dan individu akan dapat berevolusi. Ras kucing hitam harus bersatu dan mengalahkan iblis tingkat ancaman S atau mengalahkan semua pengikut dewa jahat. Bagi Sisu itu sangat mustahil mengalahkan iblis tingkat S. Dan Sisu juga bertanya apa penyebabnya kucing hitam dihukum. Dewi mulai bercerita. Dulu penatua kucing hitam, dia adalah raja kucing hitam. Mereka memecah segel dewa jahat dan menyerap kekuatannya ke dalam garis keturunannya dan mereka berhasil. Sebagai permulaan mereka berevolusi menjadi binatang buas setengah iblis. Sebagian dari mereka menjadi lebih kuat dan mengamuk, sampai-sampai saling membunuh sesama ras kucing hitam. Para dewa tidak bisa membiarkan itu terus berlangsung. Karena itu para dewa menghancurkan kerajaan kucing hitam dan mengambil evolusi dari kucing hitam yang tersisa. Dan yang lebih buruk, mereka menggunakan kekuatan dewa jahat. Dengan kekuatan dewa jahat itu lebih terlihat kami sedang bertarung dengan sesama dewa, dan kau malah membantu gadis itu berevolusi. Tanpa menebus dosa kucing hitam itu akan mengarah kepada dosa yang lebih besar. Dewi menjentikan jarinya, dengan itu Dewi mengunci registrasi Fran dan Jisoo. Dengan kata lain, Fran dan Jisoo ditautkan menjadi satu akun. Sampai mati tidak akan pernah ada orang yang menggunakan Jisoo selain Fran. Jadi jika ada orang lain menggunakan Jisoo, dia akan mendapat hukuman ilahi. Sebagai jaga-jaga, Dewi mengambil kebangkitan Jisoo untuk berevolusi. Namun Jisoo tidak keberatan dengan itu, karena Jisoo tidak pernah merasa menggunakan atau memiliki kebangkitan untuk evolusi. Dewi juga melarang Lumina untuk memanggil makhluk yang memiliki skill evolusi. Contohnya seperti monster yang kalian kalahkan tadi. Lumina akan mati jika melakukan hal seperti ini lagi. Dan ada satu lagi, Lumina akan jadi iblis jika dirinya diambil alih kejahatan. Dan jika itu terjadi, Ko dan Fran memiliki kewajiban untuk membunuh Lumina. Sisu akhirnya paham alasan mengapa Lumina menjauhkan Fran darinya seperti sebelumnya. Tanpa dirinya Lumina akan mati. Untung Fran dan Sisu datang tepat waktu. Dengan selamatnya Lumina, Dewi memberi Sisu hadiah sebuah skill evolusi siluman. Skill ini dapat menyembunyikan evolusi Fran dari binatang buas lainnya. Dan yang paling menarik, XP Sisu hilang sepenuhnya. Dan satu hal lagi, Sisu diizinkan memberitahu dunia tentang evolusi. Kami para dewa sudah merencanakan semua ini selama ada satu kucing hitam yang berhasil berevolusi. Sisu berkata, seperti yang Dewi katakan tadi, aku adalah pengikutmu. Jika demikian, kau pasti tahu asal-usulku dan tolong beritahu tentang diriku. Namun Dewi tidak bisa memberitahu dan hanya memberi petunjuk. Pergilah dan temukan Guardsmith di negara binatang buas. Di sana ada seorang pandai besi. Sisu mengangguk, baiklah, aku mengerti. Setelahnya Sisu tersipu malu saat Dewi mengatakan, pertemuanmu dengan Fran hanyalah kebetulan, dan Anda juga cocok satu sama lain, dan Anda mampu bekerja sama sejauh ini, dan aku menjamin kecocokan kalian adalah keajaiban. Setelah itu Dewi pun pergi dan menghilang. Waktu berjalan kembali, Lumina mendekati Fran dengan menangis, lalu memeriksa Fran dari telinga hingga kaki. Lumina berkata, Fran, kau Black Sky Tiger. Tapi aku tidak tahu apa penyebabnya kau berevolusi ke Black Sky Tiger. Dan kau adalah legenda di antara Beastmen. Kau bertemu dengan Sisu itu adalah keajaiban. Sisu menyela. Lumina, Dewi mengatakan hal yang sama sepertimu. Mendengar itu sontak Lumina terkejut. Nani, kau bertemu dengan Dewi? Fran yang tidak paham dan bertanya apa maksudnya. Sisu memberitahu, para dewa tidak membenci kucing hitam, melainkan kucing hitam membawa kutukan itu sendiri. Para dewa menyerukan kepunahan kucing hitam, namun Dewi menolak. Mendengar itu Fran seketika menundukkan kepalanya. Wajah suram telah tahu kesalahan ras kucing hitam. Lumina khawatir dengan satu hal. Jika kalian menyerbakan syarat evolusi ras kucing hitam, aku takut kucing biru dan binatang buas lainnya akan mengincar nyawa kalian. Lumina menangis lagi saat Fran mengatakan, Raja binatang buas mencoba memutus tentang itu, dan Kiara masih hidup. Mendengar Kiara masih hidup, Lumina menangis dan memeluk Fran sekencang-kencangnya. Rasa lega dan bahagia bercampur aduk di dalam hati Lumina. Fran berhasil berevolusi sedangkan Kiara masih hidup. Dan itu saja. Adegan kembali ke saat ini. Rigid memanggil Fran serta mengalahkan kudeta bawahnya. Sebenarnya Fran menolak panggilan itu. Namun Rigid tahu kelemahan Fran, yaitu makanan. Mendengar makanan, Fran tidak bisa mendengar saran Sisu lagi. Alhasil Fran duduk di kursi mewah yang menghadap ke arena pertempuran. Rigid dan Rois menyambut Fran dengan ramah. Fran, kau berhasil, aku ingin bertemu langsung dengan Black Sky Tiger karena aku belum pernah melihatnya. Saat memahami Fran dengan jelas, Rigid dan Rois masih ragu karena Fran masih terlihat seperti kucing hitam biasa.
Ran menyela dengan sedikit nada kasar. Kau melihatnya bukan, aku melakukannya. Idit meminta Ran untuk memberitahu bagaimana caranya berevolusi jika kau benar berevolusi. Sisu meminta Ran agar tidak mengungkap semuanya, karena itu akan menjadi masalah. Ran akan memberitahu namun dengan satu syarat, yaitu tentang Godsmith dan di mana tempatnya. Idit berbisik, tempatnya ada di kerajaan binatang buas. Aku akan mengantar surat pribadi untukmu agar kau bisa masuk kerajaan kami. Tapi kau harus memberitahu rahasiamu. Ran memberitahu tentang rahasianya evolusi siluman. Namun Idit belum pernah mendengar tentang evolusi siluman. Royce berpikir, mungkinkah itu khusus untuk Black Sky Tiger? Dan itu terlihat jelas Ran masih seperti kucing hitam biasa. Dengan itu Ran pergi dan akan melanjutkan diskusi ini setelah turnamen selesai. Sebelum Ran pergi, Royce memberi Ran tiket VIP untuk menonton pertandingan. Dengan tiket ini tidak akan yang berani mendekatimu. Kau pasti akan dikerumuni banyak orang karena evolusimu. Dan benar semua orang hanya menatap Ran. Namun tidak ada yang berani memulai pertanyaan atau pembicaraan. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.